Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita sudah tanyakan kenapa kita harus memilih Jokowi JK, dan kenapa pula kita harus memilih Prabowo dan Hatta. Dan terakhir pertanyaan saya untuk Fadli. Orang khawatir karena calon presiden kita itu terkenal emosional. Jadi begini Bang Karni, itu harus dibedakan antara emosional dengan tegas. Ya. Tegas itu bukan emosional. Jadi Pak Prabowo ini tegas. Kenapa tegas? Karena latar belakang militer dan pendidikan itu membuat Pak Prabowo itu sangat mementingkan apa yang namanya disiplin. Kalau di tentara itu, bedanya tentara dengan gerombolan itu adalah disiplin. Kalau tentara sudah tidak disiplin, dia menjadi gerombolan. Saya kira ini Profesor Salim Said ini ahlinya ya. Jadi kalau tentara sudah tidak disiplin itu dia menjadi gerombolan. Oleh karena itu disiplin menjadi satu hal yang penting. Nah disiplin ini kemudian tercermin kadang-kadang dalam satu sikap tegas. Dan sikap tegas ini kadang-kadang memang sangat dibutuhkan. Apalagi di zaman yang tidak jelas, tidak ada certainty, tidak ada kepastian. Sehingga kalau ada pemimpin yang mencela-mencele, hari ini bilang A, besok B, hari ini tahu, besok tempe gitu ya. Nah ini berbahaya gitu loh, berbahaya. Jadi kita butuh satu kepemimpinan yang tegas, termasuk berani di dalam mengambil satu keputusan, dan juga semangat ya. Gelora. Jadi kalau Bang Karni lihat tadi bagaimana hari ini dan kemarin, alhamdulillah partai-partai pengusung, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PKS, P3, PBB, dan juga Partai Gerindra, para kadernya itu punya satu semangat menggelora. Dan kita butuh pemimpin yang bisa menggelorakan semangat kita. Karena kita ini akan menghadapi satu tantangan besar di dunia internasional. Kita akan memasuki tahun depan satu perdagangan bebas di Asia Tenggara ya, dan juga di negara-negara lain. Sekarang kita ingin menjadi winner di dalam globalisasi ini, bukan loser gitu ya. Dan untuk itu kita perlu satu ada kepemimpinan yang membawa kita semangat. Dan semangat, pemimpin yang bisa menjadi solidarity maker, yang bisa membawa kita kepada solidarity maker seperti dulu zaman itu, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain itu, maka itu akan membawa bangsa kita ini menjadi itu tadi, punya kebanggaan nasional. Tentu saja dengan isi ya, bukan hanya tidak ada visi misinya, pasti harus ada. Dan bagaimana dengan isu bahwa dia melakukan penculikan pada 98? Nah, mungkin dan di dalam ada orang yang saya tahu sangat dekat dari 96 itu dengan beliau. Dalam forum ini juga kita klarifikasi bahwa Pak Prabowo tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah terlibat di dalam isu-isu termasuk apa yang disebut sebagai penculikan itu. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah ada bukti hukum secuil pun, sedikit pun yang ke arah sana. Kalau kita lihat apa yang terjadi itu sudah lewat ya, dan kita tidak mau selalu isu ini diulang-ulang. Ini seperti isu yang sudah didaur ulang berkali-kali. Nah kita mau melihat ke depan. Pada 5 tahun yang lalu Pak Prabowo sudah menjadi cawapres dan tidak pernah ada diungkit-ungkit masalah ini. Waktu itu memang bersama-sama dengan PDI Perjuangan, ya dengan Ibu Mega. Tidak pernah ada isu-isu ini diungkit-ungkit lagi. Dan memang tidak ada hubungannya sebetulnya. Jadi ini adalah satu wacana yang sudah usang, didaur ulang kembali menjadi satu komoditi politik. Menjadi satu alat politik, pesan politik dari mungkin lawan politik gitu ya. Dan ini yang kemudian menurut saya tidak akan masyarakat kita melihat itu. Nah oleh karena itu koalisi ini, koalisi merah putih ini, kita sudah mengajukan visi misi, kita sudah berunding, kita rapat. Kita ke depan ini tantangan-tantangan ke depan yang akan kita hadapi. Kita tidak mau bergulat dengan masa lalu, kita mau melihat ke depan. Dan untuk ke depan itu tantangan-tantangan jelas. Misalnya sekarang ini harga-harga yang membubung naik. Nah, bagaimana caranya daya beli masyarakat bisa naik atau harga-harga itu bisa dikendalikan. Lapangan pekerjaan yang sekarang ini juga tetap masih sulit ya. Tetapi kita perlu satu langkah-langkah jitu supaya lapangan pekerjaan ini ada. Kemudian masalah korupsi yang merajalela, bagaimana korupsi ini dikurangi dan dihentikan. Dan Pak Prabowo tidak punya track record untuk korupsi itu. Ya. Dan juga masalah pendidikan dan kesehatan, masalah-masalah yang langsung berurusan dengan masyarakat gitu. Baik, Bung Fadli, sementara dengan Anda, sebetulnya udah harusnya pakar karena sistemnya malam ini pakai panelis. Tapi karena Mas Cahyo baru datang, satu pertanyaan tuh Mas Cahyo. Jokowi itu berjanji 5 tahun ini akan membangun Jakarta.
ini belum, baru setengah jalan, dia tinggalkan. Apa ini gawan prestasi ini Jokowi? Saya kira tidak ya, karena sebuah proses seseorang menjadi kepala daerah, menjadi presiden, itu kan diatur oleh undang-undang. Kalau sekarang sudah 1,5 tahun Pak Joko Widodo menjabat sebagai gubernur, beliau sudah mempersiapkan blueprint dengan baik. Kalau nanti beliau diberi amanah jadi presiden, saya kira akan mempercepat proses pembangunan yang ada di DKI, khususnya di Indonesia. Ya, tapi ada yang bilang begini, kita belum melihat bukti beliau itu di Jakarta. Kok sekarang udah mau mencalonkan diri jadi presiden? Kalau kita mau jujur, 1,5 tahun ini kan banyak bukti yang bisa kita lihat. Mungkin bisa dicontohkan. Ya, saya kira perencanaan dalam rangka menangani banjir, perencanaan dalam menangani transportasi yang begitu rumit di DKI, perencanaan yang menyangkut perumahan kumuh dan sebagainya. Saya kira ini kan sebuah proses. Seorang pemimpin kan harus teruji, mulai dari wali kota Solo dia teruji, dari gubernur dia terpilih secara mayoritas di DKI ini. Nah, dari situlah partai kami melihat ada kemauan masyarakat yang ingin ada perubahan, ingin pemimpin yang mau mendengar, cepat bekerja, dan saya kira Pak Jokowi lah yang diputuskan oleh partai kami. Saya kira itu. Baik, saya tinggal Pak Cahyo sementara. Saya mau ke Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Ini udah profesor atau? Saya di Korea visiting profesornya, di sini nggak laku gitu. Tinggal diteken aja. Belum diteken. Siap. Gimana? Bagaimana peta politik dengan koalisi yang Anda lihat sekarang ini? Ya, sebetulnya ini mungkin di luar bayangan banyak orang yang mengharapkan ada pilihan-pilihan yang lebih luas. Tapi bahwa akan menjadi dua, itu sebetulnya sudah diduga, kecuali yang terjadi pada detik-detik terakhir, yaitu pada waktu itu Golkar malamnya masih bertemu dengan Ibu Mega, tetapi pagi harinya sudah langsung misalnya mengirimkan beberapa sekjen dan elit partainya untuk melakukan semacam deklarasi bersama di rumah Polonia gitu ya. Dan kejutan lain tentu saja Win HT yang kemudian berpisah ya. Ada Pak Wiranto yang datang ke rumah Bu Mega lalu ditanya oleh wartawan, "Pak, sudah pisah ya?" begitu ya. Dia sendiri baru tahu di situ kalau ada yang pisah kira-kira begitu ya. Jadi itu cuma itu kejutan-kejutannya. Nah, pada bagian lain sebetulnya Ada nggak merasa kejutan tiba-tiba Partai Demokrat menyatakan diri tidak ikut kompetisi? Enggak terkejut. Enggak. Saya malah lebih terkejut ketika pemenang konvensi tidak dicapreskan sebetulnya gitu ya. Tapi bahwa Partai Demokrat kemudian tidak ikut, tadi disebut-sebut ada pemain netral ya kan oleh Datuk Karni Ilyas. Sebetulnya pemain netral itu berarti pemain yang nggak boleh masuk lapangan loh itu ya. Karena kalau di dalam lapangan nggak boleh netral, masa bola datang saya netral enggak. Tapi itu karena di luar. Nah mungkin itu agak gampang dipahami Bang Karni, karena yang pertama memang Partai Demokrat pada saat ini lebih bagus cari aman dalam segala sesuatunya begitu, ya kan? Jadi nanti kalau misalnya koalisi Jokowi JK yang menang, mereka kan nggak langsung ikut mendukung yang lain, jadi tetap aman. Sementara itu di koalisi Prabowo dan Hatta ini sudah aman karena ada besan di dalamnya gitu. Jadi di dua-duanya aman kira-kira begitu. Oh jadi ini cari aman menurut Anda? Iya kalau menurut saya nggak apa-apa, nanti bisa dibantu oleh Bang Ruhut yang ada di situ gitu ya. Karena menurut saya untuk menyatakan diri menjadi oposisi mungkin agak sulit. Jumlah kecil sekali, 61 dibanding 140 sekian yang lalu. Ditambah dengan ternyata mereka yang punya pengalaman lama di DPR sekarang kebanyakan tidak masuk lagi. Jadi kita belum tahu nih, selain jumlahnya ya kecil,
apakah kualitas oposisi yang bisa ditampilkan gitu. Jadi saya rasa tidak akan disampaikan secara formal, tapi di lapangan nanti kita tahu kemana kira-kira dukungan dari Demokrat. Gitu. Apa yang Anda lihat ketika malamnya Partai Golkar atau Abu Rizal Bakri masih di rumahnya Ibu Mega, paginya ikut deklarasi Prabowo, apa yang terjadi? Saya kebetulan waktu itu sempat tukar-tukaran pesan dengan Ustadz Ali Mokhtar Ngabalin yang ikut juga ke dalam rombongan itu. Tetapi saya pada saat itu tidak mendapat gambaran atau pesan apapun karena katanya perbincangannya diajak memisah dari rombongan yang ikut gitu ya. Jadi ada rombongan yang ikut tetapi kemudian memisah hanya bertiga saja, Ibu Mega, Puan dan Bang Abu Rizal Bakri. Lalu kami biasanya berpikir kalau pembicaraannya ini waktu pertemuannya ini dalam komunikasi nih Prof. Cipta. Kalau waktu pertemuannya tidak terlalu panjang berarti nggak berhasil. Cuma kalau pertemuannya agak panjang, 1 jam, 1,5 jam, berhasil. Ternyata pertemuannya agak pendek, betul ya, kira-kira 45 menit. Oh jadi malam itu tidak berhasil. Gagal. Karena ya dengan demikian pasti besok paginya apakah akan netral atau memilih ke deklarasi di Rumah Polonia. Ternyata lebih ke deklarasi di Rumah Polonia. Itu juga karena 2 hal. Yang pertama, saya tetap membayangkan tidak mudah bagi Golkar menjadi partai oposisi, ya. Pak Fadil sudah mengangguk-angguk dan kemudian pada bagian lain, biar bagaimanapun Partai Golkar sedang mempertahankan harga dirinya. Ini partai besar, punya pengalaman lama, walaupun orang lain bisa tetap mengatakan ini bagian dari Orde Baru toh. Iya kan? Karena menyebut dirinya belakangan dengan gitu kan, piye kabare, penak zamanku toh gitu ya. Tapi tetap mereka adalah pemenang kedua pemilu legislatif. Ada nggak lihat ada pecah kongsi juga, ada yang ikut, tentu ada yang harus ikut ke JK, ada katanya ada faksi Luhut Panjaitan. Anda lihat ada pecah kongsi juga nggak di Golkar? Oh iya, kalau itu pasti ada. Saya lihat nantinya Golkar sebagai sebuah partai, ini kan pemilu presiden, pemilu figur. Jadi belum tentu berkawan dalam jumlah banyak, itu akan serta-merta melahirkan kemenangan. Tetapi pada bagian lain, mungkin yang saat ini menarik bagi kita adalah bagaimana persepsi publik dibangun untuk, nanti dengan Prof. Cipta juga, sekarang ini yang agak penting itu adalah karakter. Jadi Datuk Gani Ilyas misalnya, pada hari-hari ini semua orang sedang mencoba memetakan apa di karakter dan persepsi kita. Jadi kalau sekarang yang saya tangkap ya, beberapa kata kuncinya, koalisi rakyat melawan koalisi elit. Jadi ini dilukiskan bahwa ini adalah ya rakyat ya, sementara ini elit. Sehingga segala sesuatu harus merakyat. Jadi misalnya mendaftar ke KPU itu harus naik sepeda ontel. Lalu yang lain supaya merakyat juga jalan kaki. Lalu pakaian supaya merakyat harus putih. Bedanya cuma kantongnya banyakan mana kira-kira begitu ya. Tapi putih semua begitu ya. Jadi betul-betul harus sama-sama putih, harus merakyat. Walaupun yang jauh lebih penting bagi kami misalnya kami mulai membaca-baca mana program yang benar-benar untuk rakyat. Untunglah PDIP hari ini mulai mengeluarkan ya, ada Nawacita namanya. Di situ saya mulai dapat. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Oh itu ternyata yang disebut dengan merakyat. Kalau Gerindra sudah dulu dengan aksi dan programnya, mereka disebut lebih jelas dalam program. Bahwa kemudian ada misalnya persoalan, oh ini kan Prabowo naik kuda misalnya. Jokowi naik kuda juga dulu, sama-sama naik kuda. Cuma yang satu di Gelora Bung Karno, yang satu pas kirap kebudayaan ya. Sebagai Raja Jakarta kira-kira begitu ya. Jadi itu bukan isu utama menurut kami. Padahal rakyat sekarang nggak ada tuh yang pakai sepeda, yang jalan kaki. Ada yang naik ojek. Kita rehat sejenak.